jalan-jalan ke tanah Sunda. Jangan lupa ke Tangkuban Perahu. Bagaimana kabar hadirin semuanya? Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Pengasuh Kesatrian Santri Taruna Islam Al-Khairiyah Citangkil, Kiai Alwian Qasid Syamun. Yang kami hormati Kepala Staf Kesatrian Santri Taruna Islam Al-Khairiyah Citangkil, Ustadzah Dr. Anda Hajah Atikoh Qasid Syamun. Yang kami hormati segenap Dewan Asatid wal Ustadzat. Dan tidak ketinggalan pula santriwan dan santriwati yang insya Allah mampu bersaing dalam menuntut ilmu, merakit kesuksesan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat wal hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa berkumpul di acara Gesal Gebyar Santri Al-Khairiyah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Beliaulah suri tauladan bagi kita yang insya Allah kita sebagai umatnya dipertemukan dengan beliau kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan fisik yang masih kuat, dengaran masih akurat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para remaja dan pemuda menjadi tolak ukur maju dan mundurnya sebuah negara. Sebab terbukti dari zaman dahulu hingga saat ini dan masa yang akan datang, para remaja dan pemuda menjadi tulang punggung sebuah negara dan estafet perjuangan bangsa. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayani, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yaddi syubbani amral ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki pemudalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka dari itu insya Allah kami dari Perda akan membawakan syarahan yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Dengan landasan Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 9. Mari kita dengarkan lantunannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Imam Hafidh Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menyebutkan menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan bagi dia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya agar merubah wasiat tersebut kepada kebaikan dan ketakwaan. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam, ayat ini diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik, al wawu wawul atifah, wal lamu lamul amri, wa yakhsha fi'lu mudhari'i majzumun bil lami. Istinbatnya, kalimat wal yakhsha merupakan sighat amr. Kaidah mengatakan al aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan kewajiban. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar tidak meninggalkan kaum-kaum yang lemah, baik fisik, mental maupun intelektual. Karena hal ini bisa menyebabkan kemunduran. Apabila generasi muda saat ini terjangkiti kelemahan tersebut, maka bisa dipastikan mereka akan mudah terhanyut dalam gelombang pergaulan yang semakin bebas dan penyalahgunaan media sosial. Karena tingkat intelektualitas merupakan modal utama bagi mereka untuk membentengi diri dari penyalahgunaan tersebut dan kemerosotan moral yang terjadi karena pergaulan bebas. Oleh karena itu, pantas wajib bagi kami, saya, saudara dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan dan generasi yang lemah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Apabila generasi muda saat ini dan masa yang akan datang, saya yakin mereka bukanlah sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Sebab sejarah mengatakan, sejak 1908 hingga detik-detik proklamasi dikumandangkan, banyak organisasi-organisasi kepemudaan yang mempelopori kebangkitan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Budi Utomo, Jong Java, dan lain sebagainya. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita agar kita memiliki rasa juang yang tinggi dan rasa tanggung jawab terhadap agama, bangsa, dan negara. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Mari kita dengarkan lantunannya. Bismillahirrahmanirrahim.
نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Imam Ali Asy-Syabuni dalam kitab Safatut Tafsir menjelaskan ayat tersebut dalam redaksi nahnu nakussu alaika ya Muhammad khabarahumil ajiba ala wajhi sidqi bila ziyadatin wala nuksanin, yang artinya kami kisahkan kepadamu ya Muhammad berita mereka, kisah aneh mereka tanpa adanya tambahan ataupun pengurangan sedikit pun. Dengan demikian ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, berita dari Allah Subhanahu wa taala, berita yang isinya merupakan kisah Ashabul Kahfi, kisah yang mana bisa dijadikan uswah bagi kita selaku remaja dan pemuda generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan kisah pemuda-pemuda yang gagah berani mempertahankan keimanan mereka, pandai dalam menjaga keyakinan. Mereka rela mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.